Dan begitu pentingnya identitas itu sehingga kita wajib memperkenalkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai dia terlena oleh bujuk rayu sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa akar. Nah, ini yang mestinya memang kita rawat betul generasi muda ini untuk kembali kepada akarnya, kembali kepada identitasnya, kembali kepada karakternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di Ngobrol A to Z, podcast Kavita Channel. Nah, pada malam hari ini, aku didatangin oleh seorang sahabat lama. Beliau ini benar-benar sosok yang luar biasa. Beliau ini adalah tokoh yang terus berjuang untuk melestarikan budaya Betawi. Nah, inilah dia, Bang Yahya Andi Saputra. Aku manggilnya Bang aja kali ya, nggak usah Cang. Iya. Apa kabar, Bang Yahya? Sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah. Sibuk apa aja nih, Bang? Ya, kondisi kan kita masih begini ya. Kemudian memang kalau secara saya kan setiap hari itu berkomunikasi, bekerja sama, membina kawan-kawan seniman tradisional Betawi. Jadi memang sudah mendekati 2 tahun ini kondisinya begini. Banyak pementasan dari mereka yang awalnya sudah taken kontrak, sudah terima force code, itu 2-3 pertunjukan, bahkan ada yang sudah sampai tahun itu ya, sudah sampai bulan Agustus, September itu sudah penuh jadwal-jadwal. Tapi 2 tahun terakhir ini ketika begini ini, maka ya mereka akhirnya semuanya dibatalin dan semuanya tiarap. Wow. Tiarap alias tengkurap dan ya akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa awar-awar, orang Betawi bilang awar-awar ya, COVID gitu ya. COVID-19 itu ya begitu. Kayaknya bukan Betawi aja ya, kawan-kawan kita yang lain yang berkomunikasi dari seluruh Nusantara. Kan kita kan, saya dengan kawan-kawan asosiasi tradisi lisan kan hampir setiap hari berkomunikasi dari seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai kepada kawan-kawan kita yang ada di Papua. Ya, kadang juga begitu, mereka sama aja nasibnya yang tradisi-tradisi itu. Gitu. Waduh, iya sih. Jadi memang memang dampaknya luar biasa sekali ya, Bang Yaya ya. Ini. Terus kan kalau kita lihat ya dari background-nya Bang Yahya ya, Bang Yahya ini kan digadang-gadang sebagai seorang tokoh yang terus berjuang melestarikan budaya Betawi ya, baik itu dengan melakukan penelitian, kemudian menuliskan buku, dan juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lisan yang berhubungan dengan kebudayaan Betawi. Nah, boleh dong Bang share ke teman-teman pengalamannya sejak pertama kali tertarik dengan budaya Betawi itu sejak kapan? Apakah sejak lahir atau gimana nih? Ceritain dong ke kita. Jadi jauh sebelum Cut lahir itu waktu kelas 3, kelas 5 SD itu, saya memang sudah diajak oleh senior kesenian tradisional, seni pertunjukan Betawi, terutama seni pertunjukan lenong. Saya tuh menjadi pemain kecil gitu ya, jadi anak kualon. Anak kualon tuh anak-anak apa tuh, anak kiri, kemudian anak yang suka ngangon, atau anak-anak kadang sekali waktu bisa menjadi anak orang kaya, sekali waktu bisa menjadi anak janda yang sengsara, sekali waktu
ketika lagi nyangon di apa namanya direbut itu kambingnya oleh centeng-centeng tuan tanah begitu. Jadi sejak kelas 5 paling enggak saya ingat karena saya baru saja mendapat kiriman foto masa lalu di tahun 70 tahun 72 ya kira-kira ya tahun 72. Waduh. Dua itu saya ikut pertunjukan itu dan tiba-tiba ini ada tiba-tiba kawan itu yang memang dulu juga sudah ikut sama-sama dan sekarang dia berada di luar Jawa ngirimkan foto itu saya jadi ingat lagi gitu. Jadi pada waktu kecil itu memang begitulah saya ikut kemudian memang babe saya itu sebetulnya seniman. Babe itu seniman rebana ketimpring. Orang sekarang bilang anak-anak sekarang band tepok. Oh, band tepok. Masih ada tapi sampai sekarang. Band tepok, iya dia kan sudah meninggal. Band tepok itu rebana dan itu dia memang dalam ritus kawinan. Jadi rebana ngarak atau rebana ketimpring namanya. Rebana ketimpring ini rebana yang paling kecil ya dari beberapa rebana yang ada di Betawi. Rebana biang itu paling besar karena diameternya itu ada 80 sentian besar dan mainnya juga sambil duduk. Tapi rebana ketimpring ukurannya kecil-kecil. Nah, dan suaranya pun seperti apa namanya tung tang seperti air hujan jatuh di genteng gitu. Tung dan memang ide utamanya si rebana ketimpring ini memang dulu seorang buta yang namanya Mudahir itu di Kampung Pondok Pinang di Jakarta Selatan itu dia mendengarkan dalam ya kalau orang pendidikan seperti Cut bilang itu sedang berkhalwat dia sedang sholat malam, sholat tahajud, kemudian itu yang namanya hujan, musim hujan itu ya. Dan salah satu bagian sisi rumahnya memang ada gentengnya itu dari seng. Ya katakanlah itu kandang dia punya kandang dia merah kambing, merah kerbau, termasuk juga merah sapi. Dia itu karena itu pakai seng. Dan ting tung tak tung tang ting tung begitu, maka inspirasi itu apa nih suara-suara itu menginspirasi si Bapak Mudahir. Jadi ini masa kolonial ya, pada tahun 20-an. Jadi kemudian memang banyak saat itu kan kalau yang namanya berbana ngarak itu kan ada belajar selawat. Selawat badar kah atau selawat semuanya selawat dustur misalnya diawali dengan selawat dustur. Selawat dustur itu Allahumma sholli wa sallim gitu ya. Kemudian diarak tantang kemudian juga nanti ada selawat badar atau selawat lain. Kalau ketika dirawat itu ini dia mengarah pengantin ya, mengarah pengantin laki-laki itu menuju ke tempat pengantin perempuan, calon pengantin perempuan. Tala'al badru alaina jadi seperti air hujan gitu. Jadi si Mudahir itu yang dianggap oleh banyak jenis-jenis rebana lain, ada rebana kasidah, ada rebana burdah, ada rebana hadroh, ada rebana maulid, ada rebana maukid dan itu bapak saya salah seorang dari pemain rebana ketimpring yang ngarak. Jadi bapak itu bisa main rebana, kemudian dia bisa baca selawat, kemudian dia bisa pantun. Karena unsur utama dari ngarak pengantin itu yang disebut sekarang namanya buka palang pintu itu adalah pukul rebana, melantunkan selawat-selawat, pantun, sike itu lantunan itu juga, kemudian juga silat. Semuanya itu. Jadi sike itu syarat-syarat yang diminta oleh calon pengantin perempuan. Abang kalau ingin menikah dengan saya, maka abang harus memenuhi syarat-syarat yang menjadi kewajiban yang abang harus penuhin. Itu dengan balas pantun. Kalau tidak kena mentari, misalnya diawali, kalau tidak kena mentari, tidak bakalan kembang berseri. Kalau tidak rumah Tuan Cut Novita di sini, tidak bakalan Tuan Raja datang kemari. Terus tapi apa maksudnya dan seterusnya. Jadi dengan pantun gitu.
Jadi bapak saya itu dengan grupnya seangkatan itu masih dulu saya masih kecil, saya ingat karena abang pertama saya itu kawinan, dialah yang mengaraknya justru. Dulu emang ada orang lain, nggak dah emang ini biar ramai aja, jadi dia yang mengarak, pakai nampan, pakai diarak, pakai serahan. Jadi mungkin gitu. Dan memang nyak saya pun, ibu itu juga merupakan seorang dukun sebetulnya. Dukun? Gimana tuh maksudnya dukun? Dukun rias pengantin. Oh, ya. Dukun untuk 7 bulan, dukun untuk nyapih anak, dukun untuk pokoknya dukun termasuk dukun orang-orang sambat gitu ya, orang-orang sambat. Oh, iya. Orang dia suka baca. pintar. Yang saya masih ingat tuh misalnya kalau dia ngobatin itu dia baca jampe-jampe. Jampe-jampe itu menurut Maman Mahayana, kan kita kenal ya Maman Mahayana ya. Itu dikatakan itu salah satu bentuk sajak klasik sebetulnya, puisi klasik. Misalnya begini, nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsir udah kagak, ada daging si kapes sudah kagak, pes limpes urip waras, dan begitu kira-kira. Jadi itu jampe untuk menyembuh, misalnya ini dulu ada penyakit bengok, gondokan ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, iya. Berarti memang berarti karena memang sudah mengalir darah seni berkesenian Betawi di dalam diri seorang Bang Yahya, makanya itu yang mendorong Bang Yahya mungkin semakin lama semakin tertarik gitu ya pada kebudayaan Betawi. Terus tadi ada yang menarik sih kalau menurut saya ya. Tadi kan kayaknya dari penjelasan Bang Yahya tadi ya, sepertinya kebudayaan Betawi itu sangat kental sekali dengan ajaran Islam ya. Misalnya kayak tadi kan Bang Yahya cerita ada sholawat badar, kemudian rebana, seperti itu ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kita mau tanya nih, apa sih yang menjadi keunikan dan ciri khas dari budaya Betawi itu sendiri dibanding dengan budaya-budaya lain di Indonesia? Apakah hanya karena unsur Islam yang kuat atau ada hal yang lain nggak, Bang? Kalau Betawi itu unsur-unsur luarnya terlalu banyak dan kuat, gitu ya. Kalau saya bilang itu justru kita itu saya sepakat ya, misalnya dengan tesis, dengan pernyataan yang diungkapkan oleh seorang peneliti sejarawan atau dari Australia, Lancaster itu, dengan bukunya, dengan makalah panjangnya yang diterbitkan dalam majalah Indonesia itu, Ethnic Profile of Jakarta, dia katakan bahwa Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta, gitu. Jadi sejak awal ya, kalau saya membaca buku-buku lama ya itu tentang masyarakat dan perkembangan sejarah Jakarta, memang misalnya buku yang berjudul penelusuran sejarah Jawa Barat, diterbitkan pada tahun 1982 oleh ahli-ahli dari sejarawan dari Jawa Barat yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dikatakan bahwa kawasan yang disebut kemudian adalah Jakarta, sekarang kita mengenali Jakarta, dulu namanya sebagai Kota Bandar. Kota Bandar. Maka pada abad kedua Masehi, tahun 1132 itu sudah ada satu perkauman, dan perkauman itu ada di wilayah Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Utara itu ada satu kali atau sungai yang disebut Sungai Tiram atau Sungai Tirem. Kalau tiram kan tahu ya, itu pasti makanan itu tuh seafood ya. Tiram, sok tiram. Nah, gitu ya. Memang kali itu, sungai itu banyak tiram hidup. Dan orang yang dihormati di kawasan itu disebut dengan panggilan Aki.
Tirem. Aki Tirem. Jadi kayak Arab ya berarti ya, Aki ya. ya Aki itu engkong ya, engkong Oh, orang-orang engkong. yang sudah tua, orang yang sudah tua. Aki, nah, Oh, yang Aki. Iya, iya, iya. Aki. Jadi AKI, Aki Tirem. Mm-mm. Dan dialah kemudian mempunyai anak perempuan yang cantik. Ya, secantik Cut lah kira-kira begitu ya. Maka si cantik itu dinikahkan oleh orang pendatang yang katanya datang dari utara. Nah, kepada mantunya inilah kemudian si Akitira memang yang sudah menjadi bobongkot di situ, menjadi tokoh masyarakat di situ. Masyarakat itu kan membuat buyung itu gerabah ya, kendi apa segala macam. Itu kemudian juga menjadi nelayan. Nah, kemudian dia menyerahkan power kekuasaannya kepada generasi muda, yaitu menantunya. Maka jadilah dia Dewa Warman atau Dewa Negara julukannya, itu mantunya. Dan dia mendirikan kerajaan Salakanegara di tahun 132. Nah, itu jelas dari buku itu, atau buku yang ditulis oleh Bapak Hasan Ja'far tentang percandian Batu Jaya. Nanti sekali tempo kalau misalnya Cut dan dengan siapa Nadine itu berangkat ke Jakarta dan ketemu saya, kemudian kita akan jalan-jalan ke kampung ke Percandian Batu Jaya di Kerawang Selat, di Kerawang apa tuh, Kerawang Timur Barat, di Kerawang Barat. Itu justru lokasi di Percandian Batu Jaya itu lebih luas dari Candi Borobudur. Wow, serius Bang, Icut baru tahu loh, beneran. Iya, jadi nanti bisa nanti searching di di Google atau di internet itu buku yang ditulis oleh Hasan Ja'far, Percandian Batu Jaya gitu. Atau ya itu. Jadi bahkan di situ konon itu abad ke-5 sebelum Masehi justru dibangunnya. Tuh, jadi di situ kawasan percandian itu ada tempat ngaji kalau cara sekarang ya, kayak mungkin majelis taklim kali ya kalau cara sekarang, majelis taklim, ada tempat mengaji, ada tempat menginap dari orang-orang yang sekarang tuh kayak model Cut lah, dosen-dosennya siapin tempat gitu ya. Jadi ada, jadi jumlahnya ada 26 candi. Yang orang-orang kalau kita datang situ, orang-orang kampung Betawi di situ menyebutnya unur. Bukan candi. Unur itu gundukan tanah, seperti tanah yang seperti pegunungan. Karena itu letaknya candi itu ada di persawahan tuh. Persawahan yang luas, dan itu kalau habis ada ekskavasi, habis ada penggalian itu, maka jelas ini diteliti, dihitung batunya, dihitung masa apa sih, pokoknya ilmu kepurbakalan lah kayak gitu, dihitung semuanya umur, maka harus ditutup lagi. Karena kalau nggak ditutup, itu percandian itu akan terkikis oleh angin. Angin kah, hujan kah, karena itu letaknya di sawah. Kalau lagi banjir itu, terutama kalau nanti kali Citarum, kemarin kan kita melihat kali Citarum itu apa ya, tanggulnya jebol sehingga menggenangi kawasan sekitar situ. Jadi dia akan jadi itu abad ke-5 Masehi. Dan kalau sekarang itu kadang-kadang kawan-kawan kita dari agama Konghucu misalnya, atau Hindu atau Buddha sering ziarah ke situ, sering melakukan sembahyang di situ. Begitu. Nah, kemudian abad ke-5 masuk pada kerajaan Tarumanegara, kemudian abad ke-8, ke-9, ke-10 kemudian kekuatan dari Sumatera, dari kampung Icut itu, yaitu Sriwijaya. Nah, di masa Sriwijaya inilah kemudian yang lebih menegaskan bahwa orang Betawi itu akhirnya menjadi Melayu. Oke. Dan dia menggunakan bahasa Melayu. Sebelumnya sebelum abad ke-8 itu mereka berbahasa ibu, bahasa Sunda kuno. Sebagaimana prasasti yang ditemukan pada prasasti Tugu yang kerajaan Tarumanegara, bahwa raja sudah membangun
kanal untuk mencegah banjir. Jadi pada abad kelima itu memang keadaan kota Jakarta sudah banjir karena saat itu Raja Purnawarman pun membuat sodetan-sodetan yang di dalam prasasti itu dinyatakan dia berhasil membangun sodetan kali untuk mencegah istana banjir dan sebagai ungkapan terima kasih, maka diserahkan 1.000 sapi kepada para Brahma. Jadi abad ke-8 inilah kemudian kekuatan dari kampungnya Icut itu, Sriwijaya itu, yang membawa kekuatan bahasa Melayu. Gitu. Jadi sampai sekarang kekuatan itu semakin membekas kuat gitu ya. Terutama memang ketika pada abad ke-13, 14 dengan kekuatan kerajaan Sunda Pejajaran, itu ada kelonggaran-kelonggaran menganut anutan keyakinan. Maka saat itu ketika berbarengan dengan munculnya kekuatan Islam, maka Islam menjadi dominan di kawasan itu. Sehingga ketika terjadi perebutan kekuatan dari kerajaan Sunda Pejajaran yang menguasai pelabuhan Sunda Kelapa di 1527, Fatahillah berhasil menyingkirkan kekuatan lama dengan membawa paham baru, paham Islam, dan beliau mendirikan satu kekuatan Islam dengan yang disebut Jayakarta pada 27. Dan memang karena kawasan itu kawasan yang sangat strategis, selalu terjadi perebutan kekuatan di situ kan. Akhirnya hasil rempah yang sekarang lagi ramai dibicarakan itu kan perjanjian antara Portugis dengan kerajaan Sunda Pejajaran itu kan MOU-nya adalah bagaimana si Portugis membantu keamanan kawasan itu kepada kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda menyerahkan hasil rempah-rempahnya kepada Portugis. Ya lada, ya pala, ya apalagi rempah-rempah gitu. Dan akhirnya kawasan itu sangat potensial, sangat strategis, sehingga kekuatan lain kan datang tuh. Nah, sehingga kekuatan Islam yang saat itu sudah kuat, yaitu persemakmuran antara Cirebon, Demak, kemudian Banten, mengutus satu komandannya yaitu Fatahillah dan merebutnya tahun 1527. Dan ketika masa kekuasaan terakhir dari Keraton Jayakarta itu memang VOC selalu ngerayu-rayu gitu untuk dikasih tempat mendirikan kantor di situ. Maka ketika dia diizinkan, ya sebetulnya si Ahmad Jakatra itu, pangeran terakhir Jayakarta itu, memang menjual beberapa meter tanah dan mengizinkan VOC mendirikan kantor perdagangan. Dari situlah kemudian VOC mencari-cari celah untuk memperluas kekuatannya, dan memang ketika itu akhirnya pada 1619 Keraton Jayakarta di bumi hanguskan, orang-orang yang ada di situ pulang kampung ke Banten, ke Cirebon, bahkan ada yang mereka ngungsi, yang sekarang di Jakarta itu ada kampung Jati Negara Kaum. Nah, orang-orang kita itu tetap ada di minggir, yang kemudian pada masa penjajahan VOC sampai Hindia Belanda itu disebut Batavia and Omelanden. Batavia itu kota tua, Omelanden itu daerah-daerah pinggiran. Jadi kita orang-orang Betawi, orang-orang yang dikalahkan oleh kekuatan VOC, kemudian ada di pinggir dan kita menyusun kekuatan terus. Jadi Islam dan Melayu itu adalah satu identitas yang utama dari masyarakat Betawi. Gitu. Oke, menarik banget ya Bang Yaya. Jadi banyak hal yang saya tahu. Jadi banyak wawasan baru tentang Betawi yang terutama dalam sejarahnya ya, yang baru Icu tahu nih dari penjelasan Bang Yahya tadi. Yang pertama itu ternyata di Jakarta ada candi.
yang Ya. Bang Yaya sebutkan itu jujur baru tahu ya. Baru tahu malam ini gitu. Dan itu sangat menarik. Ternyata emang kebudayaan Betawi itu mungkin karena banyak sekali dari pengaruh dari luar, makanya bercampur dan menjadi akulturasi kebudayaan baru yang benar-benar beda gitu ya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Iya, Jadi itu kok. menarik banget. Jadi kita Hmm. ini orang Betawi yang paling dulu menyerap menyerap unsur-unsur multikultur. Jadi ketika kita kan dikuasai, kemudian abad ke-13 dikuasai oleh kekuatan Sunda dengan budaya Sundanya. Meskipun kita di abad ke-8 sampai abad ke-12 itu sudah kuat dengan kemelayuan. Akhirnya kita memang menjadi Melayu. Nah, ketika si POC penjajahan membangun kota Batavia, mereka mendatangkan banyak orang. Tukangkah, kerajaan-kerajaan yang ditaklukankah dari Malaka, dari Indonesia Timur, dari segala macam, atau orang Tionghoa didatangkan untuk membangun kota. Beberapa ada Buddha. Dan dari interaksi itu kita melihat, kita ada di pinggir-pinggir kekuatan itu. Dan kita melihat, ternyata kalau yang saya sebut itu lapis-lapis metamorfosis dari kebudayaan Betawi itu ada lapis-lapis. Jadi lapis awal, lapis tengah kolonial. Nah, di lapis tengah kolonial inilah semakin kuat percampuran multikultur itu. Wah. Mana misalnya kalau kita menyebut Tanjidor. Mm-mm. Musik Tanjidor itu kan musik yang datang dari Eropa yang semuanya tiup, alat musik tiup. Mm-mm. Ya, ada lagunya pun berjudulnya ada Wallace, ada Wastaktak, ada Crampton, ada judul-judul lagu yang aneh-aneh lah kira-kira gitu dan unik Mm-mm. itu menurut saya. Kemudian itu yang pengaruh dari Eropa. Yang kalau pengaruh dari Melayu yang sangat kuat adalah misalnya musik Sambra. Mhm. Sambra itu jadi dari Semenanjung ya. Misalnya lagu yang sering dinyanyikan oleh biduan-biduan seniman musik Sambra ini adalah misalnya Burung Putih atau Bunga Tanjung. Mm. Harum baunya si bunga la Tanjung. Harumnya sampai melintasi bukit. Itu Oh begitu. Jadi iya, Melayu banget itu, Bang. iya, Melayu banget. Dan Iya. tarinya pun tari Sambrah itu tari-tari persembahan saat itu. Dan itu sangat Melayu. Dan, dan kita bisa melihat lagi, misalnya percampuran itu antara internal-internal. Mana misalnya kita bisa melihat wayang kulit Betawi. Nah, Hmm. wayang kulit Betawi itu dalangnya menyampaikan, membawakan cerita dengan bahasa Betawi. Hmm. Musik pengiringnya gamelan ajeng dengan syair-syair berbahasa Sunda. Kemudian teks-teks naskah itu adalah dari Jawa, Hmm. yaitu wayang Purwa dari Mahabharata atau Ramayana. Oke. Nah, itu jadi dia sudah Multikultural menjadi, banget. ya, dia sudah menjadi wayang wong Betawi, sudah menjadi wayang kulit Betawi, dan itu tidak, sebetulnya menurut saya tidak bisa dipisah-pisah. Dan yang unik lagi misalnya kalau kita menyebut tari cokek atau musik gambang kromong, itu sangat kuat pengaruh alat gesek dari Tionghoa gitu. Mhm. Jadi alat gesek Tionghoa yang namanya tehyan, kong Mm-mm. ahyan, dan sukong itu adalah bawaan dari saudara-saudara kita orang-orang Tionghoa yang sekarang dibilang Chinese, Chinese, orang Tionghoa lah kira-kira. Nah itu menjadi satu dan sampai sekarang. Nah belum lagi yang lain-lainnya misalnya dalam perkawinan ya, dalam perkawinan Betawi itu kalau Cut dan kawan-kawan yang menyaksikan perkawinan Betawi tradisional itu Mm-mm. bisa melihat pengantin perempuannya menggunakan baju yang dipengaruhi oleh Tionghoa. Ada siangko, Hmm. ada toaki, ada kun bagian bawahnya dengan motif-motif burung hong. Yang Hmm. laki-laki juga memakai busana yang dipengaruhi oleh Arab. Ya, Hmm. dia memakai jubah.
pakai Arab. Ini pakai apa namanya? Pakai namanya namanya saya lagi lupa ya, kalau lagi ya, menyebutin kadang-kadang saya suka lupa. Nah, jadi itu sangat Arab. Nah, itu jadi perpaduan ini sudah menyatu dari zaman dahulu kala, dan itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Kalau istilah, nggak bisa unsur-unsur ini, jadi ini udah menyatu, nggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Gitu. Jadi belum lagi dari sisi kuliner, ada Ristafel misalnya, Belanda ya. Iya, cara-cara penyajian, kemudian soto, kemudian juga nasi ulam, kemudian juga dadar gulai, bubur AC, semur, itu adalah pengaruh-pengaruh yang ada lagi yang namanya sangat cakep menurut saya, alie begente. Alie begente itu makanan ringan. Makanan ringan alie begente itu namanya alie begente. Jadi itu makanan ringan yang memang dikudap pada saat santai, sambil ngopi, sambil minum teh, sambil kita santai-santai, lagi nonton pertunjukan, itu kadang-kadang suka ada, dan masih banyak lagi. Wow. Berarti kalau berbicara tentang multikultural di Indonesia, ya lihat saja kebudayaan Betawi ya, kalau kita simpulkan kayak gitu. Alright. Of course, benar. Menarik banget Bang Yahya, ya ampun. Jadi saya jujur ya baru tahu. Emang sih kadang-kadang saya kepikiran juga ya. Kalau misalnya saya ngelihat gitu kan tarian Betawi gitu, saya kadang-kadang loh ini kok agak-agak kayak Tionghoa ya pakaiannya ya. Terus kalau saya melihat lagi, loh tapi ini kok pengantin laki-lakinya kok pakai baju kayak Arab gitu kan. Jadi sempat berpikir seperti itu. Cuman dari penjelasan Bang Yahya, oh ternyata memang budaya Betawi itu adalah contoh nyata dari multikultural etnis yang ada di Indonesia sih kalau menurut saya. Menarik begitulah. Terus Bang, berarti itu tadi ciri khasnya ya, keunikan dari budaya Betawi dibanding daerah lain. Terus kalau menurut Bang Yahya sendiri, kenapa sih kita wajib untuk melestarikan budaya kita sendiri? Nah, kalau misalnya Bang Yahya nih ditanyain, kan Bang Yahya selama ini penggiat di bidang pelestarian budaya Betawi. Nah, kenapa sih perlu untuk melestarikan budaya Betawi kalau menurut Bang Yahya? Pertama, dia adalah identitas, ya. Jadi semua dari kita, etnik-etnik yang ada di Nusantara ini harus kenal siapa identitasnya, bagaimana identitasnya. Maka identitas-identitas itu yang dari satu ke satu tempat lain ya, adalah berbeda-beda. Justru disitulah kita dalam perbedaan itu kita menjadi satu. Itu sudah final dalam orang Betawi. Seperti cerita-cerita yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kita dengan orang Tionghoa, dengan orang Cina, dengan Arab, dengan Belanda, dengan etnik-etnik yang ada di sini, kita sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi serap menyerap itu dijadikan satu kekuatan oleh orang kita, oleh orang Betawi itu menjadi identitas dia. Nah, oleh karena itu, kita ini adalah masyarakat pesisir. Kita kan awalnya masyarakat pesisir yang membuka tangan. Jadi siapa yang mau datang ke sini? Ayo, silahkan. Makanya dia dikenal dengan ungkapan egaliter gitu ya. Egaliter itu nggak ada jarak, kita selalu cair. Orang yang sangat terbuka gitu. Dan begitu pentingnya identitas itu sehingga kita wajib memperkenalkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai dia terlena oleh bujuk rayu sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa akar. Nah, ini yang mestinya memang kita rawat betul generasi muda ini untuk kembali kepada akarnya, kembali kepada identitasnya, kembali kepada karakternya. Karakter manusia yang mementingkan keindahan, keterbukaan. Jadi kita berbeda tapi kita indah. Tidak di dalam pandangan saya gitu. Jadi saya dengan Cut yang berbeda etnik, saya dengan yang lain-lainnya yang itu adalah satu keindahan, tata warna
yang ya menjadi satu kesatuan yang itulah keunikan dari kita. Jadi pentingnya kita mewariskan nilai-nilai itu kepada siapapun orang yang kita kenal dalam kehidupan kita. Setuju banget, luar biasa. Ini motivasi juga nih buat teman-teman ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang menyaksikan acara ini. Dengerin Cang Yahya, petuah Cang Yahya gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat ini ya, arus globalisasi sekarang kan luar biasa ya Bang ya. Dimana generasi muda sekarang kan kayaknya lebih suka gitu dengan hal-hal yang berbau asing. Contohnya misalnya K-pop gitu ya, J-pop gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang cenderung untuk mengabaikan identitas budaya sendiri gitu ya. Budaya sendiri yang menjadi identitas gitu. Nah, kalau Bang Yaya sendiri untuk melakukan pelestarian budaya, untuk menyadarkan generasi-generasi muda, nah apa sih yang Bang Yahya udah pernah coba lakuin gitu? Yang datang-datang itu nggak bisa kita tolak begitu saja. Pasti mereka yang datang itu, yang tadi Cut sebutkan itu, pasti ada nilai positifnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh kita sebetulnya. Dulu ketika masyarakat Tionghoa datang ke sini sebagai tukang, sebagai budak, sebagai pedagang segala macam, kita nggak suka dengan perilaku dia. Tetapi kemudian kita mengambil unsur-unsur yang oke betul, yang akhirnya menjadi identitas kita. Kita lihat dia begitu ramai di dalam busana, maka kita ambil dia. Kemudian alat gesek ini yang di dalam tradisi musik itu disebut musik gambang kromong, yang kan ada dalam perkembangan ada gambang kromong yang klasik, yang disebut lagu dalam, ada gambang kromong lagu sayur, yang kemudian lagu modern. Dan itu dia mendayu-dayu menyanyikan itu, bagaimana dia menggambarkan dalam lagu itu peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Kalau Cut bisa, atau teman-teman mahasiswa yang menyaksikan channel Kapita ini, ya Pak? Channel apa? Kapita Channel. Kapita Channel. Ya, yang menyaksikan Kapita Channel ini pasti pernah mengebet sejarah bagaimana peristiwa meletusnya Gunung Krakatau itu. Yang abunya saja berapa bulan menutupi kawasan permukaan bumi yang ada di sekitarnya, gelap seluruhnya. Itu diungkapkan dalam satu lagu yang namanya lagu Keramat Karem, lagu klasik Gambang Kromong. Itu ungkapan itu begitu, ketika saya perhatikan ya secara maknawi, kemudian juga secara ekstrinsik dan intrinsik ya, kalau yang sekarang anak-anak sekarang bilang itu ada satu kekuatan bagaimana musik itu menyatu dengan peristiwa menyakitkan yang nyawa bergelimpangan di lautan. Bagaimana peristiwa tsunami tahun 2005 ya, tahun 2004 ya. Gimana kita menyaksikan mayat bergelimpangan saat itu. Tapi meletusnya Gunung Krakatau itu lebih besar karena dia asapnya sampai kemana-mana gitu. Jadi bisa dilihat di Australia, bisa dilihat di mana-mana tempat. Jadi itu kemudian seniman-seniman kita menciptakan lagu itu dengan genre musik dari Gambang Kromong. Itu kemudian belum lagi bagaimana suasana penguburan mayat yang dalam lagu Mawar Tumpah itu diungkapkan, menolong mayat-mayat yang bergelimpangan kemudian menguburkannya, diungkapkan dalam satu lagu yang disebut Mawar Tumpah. Mawar ditebarkan di atas kuburannya. Jadi gitu. Jadi itu. Jadi semua yang datang sekarang ini mungkin juga menurut saya itu ada nilai positifnya. Tetapi memang kita kemudian harus juga berhati-hati bahwa ya harus berhati-hatilah, kira-kira begitu. Dan memang kita harus merawat anak-anak muda zaman sekarang itu dengan berbagai cara.
Saya misalnya dengan kawan-kawan senantiasa memberikan kesadaran kepada kawan-kawan bahwa bagaimana identitas mereka harus dipertahankan. Jangan sampai mungkin saya menulis satu buku kumpulan puisi ya, selain buku yang lain. Kumpulan puisi misalnya saya ada cerita dari dapur. Itu satu kumpulan puisi yang berjudul cerita dari dapur. Itu saya khawatir kepada anak-anak perawan zaman sekarang, dia tidak pernah ada di dapur. Itu kan itu ya. Nah, kemudian ketika dia lapar perutnya, dia cuman ini ya, Gojek, GoFood, klik, kemudian tiba makanan di mejanya dalam waktu 5 atau 10 menit kemudian. Nah, dia nggak bisa masak, dia nggak kenal alat-alat dapur, dia nggak kenal centong, nggak kenal cobek, nggak kenal parutan, nggak kenal tutup saji, nggak kenal tungku, nggak kenal kukusan, dan dia akrab dengan dispenser, akrab dengan apa tuh kalau kita mau bikin itu, mau bikin apa jus, kan ceklek, juicer, ya, sama blender apa segala macam gitu dia kenal tuh. Tapi yang lain dia nggak kenal. Jadi suara mesin itu yang akrab pada dia nggak membawi lagi gimana areng itu. Orang-orang dulu itu belajar masak dodol misalnya. Dodol itu kalau salah areng, dia baunya sangit. Kalau kayunya salah, panasnya tidak diatur, maka dia akan menjadi dodol yang bantet namanya, yang keras hasilnya, nggak bisa dimakan. Nah itu semuanya harus. Jadi anak-anak muda itu yang dalam buku sajak saya cerita dari dapur itu misalnya, mereka kenal ratusan juru masak. Mereka tahu di mana kafe, di mana restoran, di mana, tapi dia tidak bisa masak sama sekali. Bahkan sekali waktu mungkin beras, anak-anak generasi alfa mungkin nggak kenal pohon beras itu apa, yang namanya padi. Dia makan itu setiap hari, tapi dia nggak pernah lihat pohon itu. Maka itu banyak hal yang lagi saya kerjakan, dan di sini pertunjukan begitu. Saya kan misalnya dapat penghargaan tahun 2015 itu kan sebagai pelestari Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat itu ya dongeng lah, ya, pendongeng. Jadi saya memformat satu pertunjukan yang saya sebut Hikayat 5 in 1. Apa tuh Bang? Jadi saya menyampaikan hikayat, tetapi ada visualisasinya. Misalnya saya ada satu seniman yang cantik kayak Cut begitu, saya minta dia untuk mendukung pertunjukan saya. Nah, dia kalau saya membawakan misalnya hikayat yang berjudul Nurul Laila Putri Jin, itu ada satu hikayat yang berjudul Nurul Laila Putri Jin itu meskipun dia putri jin, tapi kecantikannya, matanya, alisnya, hidungnya, dia punya pipi begitu cantiknya, nggak ada manusia yang dapat mengalahkan kecantikan dia. Maka saya minta, Nurul Laila mencari-cari orang pangeran yang bernama, ya apa namanya, saya lagi lupa. Dia keluarlah. Cantik, orang tepuk tangan karena disorot dengan lampu. Kemudian ketika raja bingung, ini anaknya kemana? Ternyata anaknya bermadu kasih dengan si Nurul Laila. Marah, maka keluar tokoh marah yang menjadi raja. Kemudian raja lagi pilu hatinya, dia ingin bergembira, maka keluar para penari dan seterusnya, dan kira-kira begitu. Jadi memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan kita dan pekerjaan-pekerjaan ya kita semuanya untuk berbuat, ya, untuk berbuat
untuk kepentingan kita bersama-sama. Iya, benar banget Bang ya. Tapi kadang-kadang kan kita suka salah persepsi ya. Maksudnya gini, Ya. kadang-kadang orang suka salah kaprah. Melestarikan kebudayaan itu dianggap kebudayaan itu tetap tidak boleh berganti, tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh menyesuaikan gitu. Nah, kalau menurut Bang Yaya sendiri, arti dari melestarikan kebudayaan itu apa sih Bang? Gitu loh. Supaya nggak salah kaprah nih. Iya, pertama-tama adalah bagaimana kita memperkenalkan pakem, kepatutan. Saya di dalam seni pertunjukan, di dalam resep-resep masakan khas tradisi, di dalam busana, di dalam kriya, di dalam wastra, saya selalu ungkapkan bahwa itu ada pakemnya. Tetapi marilah pakem itu kita padukan sedemikian rupa sehingga muncul warna kuning yang tetap warna kita. Warna Betawi itu misalnya salah satunya misalnya kuning. Karena setiap ritus di dalam masyarakat Betawi selalu ada unsur kuning. Mana dia? Yaitu di nasi kuning. Karena nasi kuning itu warna kemuliaan, keagungan Tuhan. Maka itu jadi kombinasi itu dipadukan di dalam meracik seni pertunjukan di kemudian hari. Jadi itulah yang sekarang sedang kita lakukan kepada saya dan kawan-kawan kan membina sanggar-sanggar di Betawi ini. Sekarang ada 240-an ya sanggar dari berbagai jenis ya, ada musik, ada tari, ada dukun, ada tukang rias, ada kuliner, ada macam, ada semuanya. Jadi itu kita membina itu dan kita selalu melakukan komunikasi kepada mereka bahwa seni pertunjukan yang sekarang sudah melemah itu harus kita kuatkan. Bagaimana caranya? Karena orang sekarang kan dulu itu semua seni pertunjukan di seluruh Nusantara ini kan semalam suntuk. Dari kampung Icut sampai kampung Betawi sini juga semalam suntuk. Nah, sekarang ini bagaimana mengemas pertunjukan yang enggak mengurangi unsur-unsur pakemnya itu dalam tempo 2 jam paling lama. Nah, kalau dulu malam suntukan, bahkan dari habis sholat zuhur itu mereka sudah mulai main musik-musik untuk meyakinkan masyarakat sekitar bahwa ini ada tontonan ini. Kemudian nanti habis maghrib ya jeda sebentar, kemudian nanti habis kita baru main lagi. Mereka main tuh sampai nanti menjelang waktu sholat subuh, jadi mereka baru berhenti. Nah, durasi juga seperti itu dipotong karena memang lanturan kan terlalu banyak dalam cerita-cerita rakyat itu. Jadi dalam cerita ada cerita lagi, sehingga itu yang memang itu dituntut. Dulu ketika awalnya mereka main satu babak itu dianggap kependekan. Maka secara tradisional penonton masih melimpah ruah, maka pertunjukan diperpanjang. Maka ada lanturan ke sini sehingga untuk mencapai pada pukul 4:30 atau ketika ada tarhim gitu ya, menjelang beduk subuh gitu ya. Jadi itu ya baru berhenti. Jadi gitu. Jadi itu yang sedang kita lakukan dan juga tentu saja sedang mengakrabkan semua seniman dengan kondisi yang sekarang dan juga dengan model-model teknologi baru. Jadi dengan itu semua kita sedang berikhtiar meyakinkan kepada kawan-kawan bahwa kamu masih bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan ekspresi kesenian kamu dengan kondisi yang terbatas, dengan mengandalkan imajinasi yang kita lepas sebegitu liar dengan pagar-pagar pakem tadi. Oke. Berarti kesimpulannya adalah melestarikan budaya tetap boleh menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan catatan
harus tetap pada pakemnya gitu ya, berarti ya Bang Yahya ya. Oke. Nah terakhir deh Bang, Cut pengen nanya nih, tolong dong Bang Yahya kasih nasihat nih kepada kaum milenial kita nih, banyak mahasiswa nih bakal jadi yang menyaksikan video ini. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda pada zaman sekarang ini untuk tetap melestarikan budaya yang menjadi identitas dari daerahnya? Gitu, Bang. Wah, berat nih. Tapi begini. Engkau, kaum muda, kaum milenial, generasi alfa, saya orang tua, engkong, dalam Betawi itu disebut engkong, kakek, ingin kasih satu tip kepada engkau supaya engkau menjadi diri engkau sendiri. Engkau menjadi dirimu sendiri. Pertama, engkau harus kenal siapa dirimu. Ya. Kamu cari identitas dirimu sendiri, udah gitu kamu mendapatkannya dan kamu mencintainya. Dengan kamu mencintainya, kamu memelihara dia. Cintailah dia dengan indah. Cintailah dia dengan rasa cinta yang betul-betul cinta dan keindahan. Oleh karena itu, dengan kamu cinta kepadanya, sebagaimana kita mencintai emak kita yang melahirkan kita. Kan gitu ya. Siapa anak-anak muda yang tidak cinta kepada emaknya, itu menurut saya adalah anak yang durhaka. Cinta, identitas kita, harus kita nyatakan sebagaimana kita cinta kepada emak kita. Karena identitas kita itu tidak pernah mengeluh kepada kita. Dia selalu ada kepada kita. Kita bangun malam, kita lapar, kita sepi, kita galau. Dia selalu ada pada kita. Mari kita kenali dia dan kita cintai dia sebagaimana kita mencintai emak kita. Cinta emak kita nggak terbatas. Jarak langit dan bumi, jarak bumi dengan langit itu tidak cukup ruang untuk cinta emak kita kepada kita. Maka identitas kita itu harus kita cari dan kita cintai, dan cinta itu kepada identitas kita tidak terbatas. Maka dengan demikian, kamu adalah orang yang berkarakter, dan orang berkarakter itu orang yang dihormati. Mari sama-sama kita mencari jati diri kita, dan kita merawat jati diri kita untuk kepentingan bersama-sama. Oke, keren, yeay, makasih banget Bang Yahya. Nah ini benar-benar luar biasa nih ya, mudah-mudahan banyak mahasiswa saya yang menonton dan mahasiswa lain turut menyaksikan video yang sangat keren ini dari Bang Yahya. Oke, nah karena mungkin ini adalah durasi juga ya Bang Yahya ya. Saya ucapin terima kasih banget. Terima kasih kembali. Bang Yahya udah bersedia untuk sharing informasi di sini. Mudah-mudahan saya mendoakan mudah-mudahan apa yang sedang dikerjakan saat ini diberi kelancaran meskipun di masa pandemi sekarang mudah-mudahan nggak ada hambatan gitu Bang. Amin. Pokoknya kalau kata pantun begini ya Cut ya. Kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata atau ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan diampuni saya. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga ya Bang Yahya ya kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi Bang Yahya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.